Bapak atau Ibu dosen penguji ujian kinerja program pendidikan profesi guru kategori 1 tahun 2022. Perkenankan saya memperkenalkan diri. Saya adalah Husnul Amilatus Sholihah, mahasiswa program studi pendidikan profesi guru FKIP Universitas Muhammadiyah Malang. Nomor induk mahasiswa PPG saya yaitu 2021106310111453. Saya bertugas di SDN Waru 2 sebagai guru kelas. Izinkan saya untuk menyampaikan pembelajaran sebagai syarat uji kinerja program profesi guru kategori 1 tahun 2022 sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak, sebelum mulai pelajaran, Ibu mau bertanya dulu, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Tidak, dulu masuk semuanya. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin berdoa. Anak-anak Bu Guru yang hebat, Bu Guru mau bertanya dulu ya. Hari ini sebelum mulai pelajaran, Bu Guru mau pastikan alat dan bahannya untuk kegiatan yang akan kita lakukan nanti sudah siap apa belum, dan kemudian alat tulisnya sudah disiapkan apa belum. Bu Guru pengen lihat kelompok 1, botolnya sudah dibawa, coba ditunjukkan ke atas. Baik. Kelompok 2, silakan ditunjukkan, diangkat semua. Bagus. Kelompok 3, silakan ditunjukkan ke teman-temannya alat dan bahannya. Bagus. Nah, selanjutnya untuk alat tulisnya apakah sudah siap semuanya? Sudah, Bu. Alhamdulillah, sudah siap belajar ya. Bagus. Anak-anak, untuk menambah semangat belajar kita hari ini, marilah kita melakukan berhenti biar lebih bersemangat ya. Ayo semuanya berdiri. Semangat pagi. Pagi, tetap semangat, luar biasa. Tepuk semangat. Anak-anakku, sebelum mulai pelajaran, Bu Guru ingin bertanya dulu kepada anak-anakmu. Anak-anak ini sudah mengenal belum sifat-sifat dari teman-temannya? Sudah. Sekarang coba Bu Guru tanya ke sifat temannya Mas Hari ini kira-kira apa Mas Sifat? Berani. Nah, setelah kira-kira sifat dari Mbak Naila ini apa Mas Sifat? Baik hati. Anda bilang Mbak Naila sifatnya baik hati. Anak-anak,
anak-anak sudah mengetahui bahwa manusia ini mempunyai sifat atau karakteristik masing-masing yang berbeda. Kira-kira apakah benda-benda di sekitar kita ini juga memiliki karakteristik atau sifat? Punya, ya. Misalkan ini yang gunakan anak-anak untuk menulis ini apa? Meja. Meja ini kira-kira karakteristiknya apa? Sifatnya apa? Keras, Bu, terbuat dari kayu. Nah, betul sekali yang dibilang oleh Mas Arjuna tadi, tepat sekali ya anak ya. Meja ini sifatnya atau karakteristiknya keras. Anak-anak, itu adalah salah satu ciri atau karakteristik dari benda yang ada di sekitar kita. Hari ini anak-anak akan belajar tentang karakteristik wujud zat. Tadi yang Bu Guru bilang benda itu apa? Nah ini zat ya. Benda itu dalam bahasa, dalam kalimat sains itu adalah zat. Anak-anak ya, setelah ini akan Bu Guru jelaskan apa sih itu zat. Anak-anak Bu Guru yang hebat ya. Bu Guru tadi sudah menjelaskan bahwa hari ini kita akan belajar tentang wujud zat dan karakteristiknya. Tapi sebelum kita belajar tentang karakteristik wujud zat, anak-anak harus terlebih dahulu mengetahui wujud zat itu apa sih. Ini ada temannya anak-anak ya, namanya Rena dan Santi ya, sedang bercakap-cakap. Rena bertanya kepada Santi, zat itu apa? Dijawab sama Santi, zat adalah sesuatu yang menepati ruang dan memiliki massa. Kemudian ada jenis-jenis zat. Jenis-jenis zat. Apa saja jenis-jenis wujud zat? Nah, Rena bertanya kepada temannya. Nah, temannya menjawab, ayo kita simak video berikut ini. Anak-anak, tadi anak-anak sudah menyaksikan videonya tentang wujud zat di lingkungan sekitar. Wujud zat apa saja yang dinampakkan dalam video tadi? Air, udara, terumbu karang. Air terjun sama hewan laut. Nah, betul sekali anak-anak. 100 untuk jawaban dari Mas Arjuna dan Mbak Anissa. Kita beri plus yang meriah untuk teman kita. Anak-anak, tadi dijelaskan oleh temannya Mas Arjuna dan Mbak Anissa. Mas Arjuna tadi menjawab air, udara, terumbu karang. Ya, Mbak Anissa menjawab air terjun dan tumbuhan laut dan hewan laut. Nah, benda-benda atau zat yang disebutkan oleh anak-anak tadi itu adalah jenis-jenis wujud zat yang ada di lingkungan sekitar kita. Di sana tadi, di videonya tadi ada air. Nah, air itu merupakan golongan jenis benda cair. Selain itu, tadi temannya juga ada yang menyebutkan terumbu karang. Nah, terumbu karang ini
yang tergolong wujud zat gas. Ya, jadi kita sudah punya berapa? Punya berapa wujud zat? Tiga. Apa saja? Air, padat. Ya. Nah, anak-anak tadi diperhatikan tidak? Ketika di dalam video tadi ada penyelam, ya. Ketika dia menutup hidung, hidungnya ditutup, gelembung udaranya keluar apa tidak? Tidak. Nah, kira-kira kenapa bisa? Karena hidung ditutup sehingga tidak keluar udara. Betul sekali ya. Yang dijawab oleh Mas Kia tadi, apa hidung ditutup sehingga udara yang dari hidung ini tidak bisa keluar. Nah, anak-anak, gelembung-gelembung yang anak-anak lihat di videonya tadi itu adalah udara. Udara yang keluar dari hidung manusianya tadi, orang yang menyelam tadi keluar menuju ke air. Makanya dia berbentuk gelembung. Sesuai yang anak-anak jawab tadi, betul sekali ya. Ada 3 jenis wujud zat. Apa saja? Nah, ini ada zat cair, ada zat padat, dan kemudian ada zat gas. Sekarang kita akan mencari tahu bersama karakteristik 3 wujud zat itu. Nah, karakteristik itu apa? Coba. Ciri-ciri. Anak-anak yang dijawab oleh Mbak Naila tadi betul sekali ya. Karakteristik itu adalah ciri-ciri. Kita akan mencari tahu karakteristik atau ciri-ciri dari ketiga wujud zat tersebut. Caranya bagaimana, Bu? Caranya dengan melakukan kegiatan eksperimen. Sebelum melakukan percobaan, ada satu hal yang harus kita temukan dulu, yaitu rumusan masalah. Apa rumusan masalahnya? Ayo coba dibaca sama-sama. Apa saja karakteristik zat cair, padat, dan gas? Pertanyaan itu nanti yang akan kita gunakan sebagai rumusan masalah. Rumusan masalah yang akan kita jawab menggunakan atau melalui kegiatan eksperimen. Nah, sebelum itu, Bu Guru akan memastikan dulu anak-anak ini sudah belajar berkelompok ya. Coba Bu Guru minta kelompok 1 angkat tangan. Kelompok 2, kelompok 3. Setelah ini Bu Guru akan membagikan lembar kegiatan presentatif yang digunakan anak-anak sebagai pegangan atau pedoman dalam melakukan eksperimennya nanti ya. Rumusan masalah yang kita buat bersama tadi ditulis di halaman 1 di kolom rumusan masalah. Karena sesuai yang Bu Guru jelaskan tadi, kita akan mencari tahu karakteristik wujud zat melalui kegiatan eksperimen. Apa saja alat dan bahannya? Ayo kita lihat bersama di papan ini. Alat dan bahan. Alatnya ada botol plastik besar transparan, botol plastik kecil, gelas plastik kecil transparan. Kemudian bahannya apa? Yang kita gunakan adalah air dan udara. Selanjutnya kita akan mencari tahu langkah-langkah kegiatan eksperimen yang akan kita lakukan nanti. Ada 3 eksperimen yang akan kita lakukan nanti. Ya, Guru akan menjelaskan eksperimen yang pertama. Tuangkan air berwarna di dalam botol besar ke dalam botol plastik kecil transparan, kemudian
ke gelas plastik. Maka yang kedua, kemudian amati keadaan zat cair di masing-masing wadah. Tuliskan karakteristik zat cair yang ada di dalam percobaan kamu. Ya, tulis di LKPD itu untuk eksperimen yang sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Baik. Sekarang mulai ke eksperimen yang kedua. Langkah-langkahnya ya. Eksperimen yang kedua kita akan mencari tahu karakteristik zat pada. Yang pertama, langkahnya masukkan pensil ke dalam botol transparan. Setelah itu, amati keadaan pensilmu saat kamu masukkan ke dalam botol dan gelas. Diamati perbedaannya apa. Eksperimen yang ketiga untuk mengetahui karakteristik zat gas. Nah, tunjuk dua temanmu untuk meniup balon. Nah, siswa pertama meniup balon yang berbentuk bulat. Kemudian siswa yang kedua meniup balon yang berbentuk lonjong. Setelah ditiup, amati perbedaan bentuk balon. Anak-anak ini kan ada 3 kelompok. Nanti bergantian melakukan eksperimennya. Misalnya eksperimen 1, kelompok 1 ya, misalnya Mbak Siva yang melakukan, temannya yang lainnya membantu dan mengamati. Kemudian eksperimen yang kedua, misalnya Mbak Naila yang melakukan, teman yang lainnya membantu dan mengamati. Kemudian eksperimen yang ketiga bisa dilakukan oleh Mas Zaki dan Mas Rena. Siapa yang menulis di dalam LKPD? Ditunjuk salah satu temannya ya. Nah, sejak ini kita akan melakukan kegiatan eksperimen. Baik anak-anak, kita akan mulai melakukan eksperimen yang pertama. Eksperimen 1. Karakteristik zat cair. Tuangkan air berwarna di dalam botol besar ke dalam botol plastik kecil transparan. Anak-anak tadi sudah melakukan percobaan atau eksperimen yang pertama ya. Anak-anak tadi menuangkan air dari botol yang besar ini ke botol yang kecil. Ada sebuah pertanyaan, lihat di LKPD-nya anak-anak. Ketika air dipindahkan dari botol besar ke botol kecil, ke gelas dan ke mangkok kecil, air itu gerakannya bagaimana? Dari atas ke bawah. Itu menunjukkan salah satu karakteristik zat cair yang pertama. Ayo sekarang kita sama-sama membuat kalimat yang benar dan ditulis di kolom tabel hasil pengamatan. Anak-anak, kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua dalam eksperimen yang pertama. Nah, di situ ada pertanyaan lagi ya. Amati keadaan zat cair di masing-masing wadah. Apakah bentuk air di masing-masing wadah itu berbeda atau sama? Hasilnya anak-anak tulis di dalam tabel hasil pengamatan di kolom yang kedua. Berarti bentuknya menyerupai apa? Ini
Jadi anak-anak sudah memasukkan pensil ke dalam botol kecil, kemudian dipindahkan ke botol besar. Nah, hasilnya bagaimana? Pensilnya itu berubah bentuk atau bentuknya tetap? Hasil pengamatannya di dalam tabel hasil pengamatan kolom ketiga. Ya, silakan. Baik anak-anak, kita akan memulai melakukan eksperimen yang ketiga. Tunjuk dua temanmu untuk meniup balon. Siswa pertama meniup balon yang berbentuk bulat dan siswa kedua meniup balon yang berbentuk oval lonjong. Anak-anak tadi balonnya sudah ditiup semua, ya, sudah mengembang semuanya bolanya. Ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya oval atau lonjong. Nah, kita kembali lagi ke LKPD. Apakah yang menyebabkan balon mengembang? Karena udara, Bu. Udara menghalang. Karena adanya udara. Udara berasal dari mulut. Udara kalau bisa mengembang saat udara nafas, udara menempati ruang. Betul apa tidak? Udara yang dimasukkan dari mulut menuju balon tadi menempati ruang. Ruang apa yang ditempati? Ruang balon. Ruang yang ada di dalam balon. Ruangannya di mana? Di dalam. Di dalam ini ada apa? Ada? Udara yang masuk ke dalam ruang. Ya, berarti karakteristiknya apa? Ditulis di tabel pengamatan di kolom yang keempat. Coba diperhatikan lagi. Kita akan mencari tahu lagi tentang karakteristik zat gas yang terakhir. Coba dibuka lagi LKPD-nya di halaman yang ketiga. Nah, di situ ada pertanyaan anak. Pertanyaannya, ketika anak-anak tadi meniup balon, kemudian balonnya sudah mengembang. Nah, kemudian balonnya mengembang, bentuknya itu kira-kira berbeda apa sama? Berbeda. Satu berbentuk Bulat, satunya lagi berbentuk lonjong. kira-kira apa yang menyebabkan balon itu ketika ditiup berbeda bentuk? Sekarang ditulis dulu di dalam LKPD-nya di kolom nomor 5. Silakan. Anak-anak sudah melakukan eksperimen yang terakhir tadi, meniup balon. Kemudian setelah ini anak-anak akan membuat kesimpulan. Sekarang diskusi lagi bersama kelompoknya, menentukan 5 karakteristik zat yang sudah anak-anak temukan dalam kegiatan eksperimen tadi. Ya, silakan. Berarti ada berapa nih? Tulis di sini 21, 22, zat pada ditulis di sini. Dan zat pada kemudian ditulis ada berapa karakteristik. Ini nulisnya di sini loh Mbak ya. Ini zat cair. Berarti ini nulisnya nggak begini. Ya ini boleh begini 1. Tepuk 1,
maju ke depan, kemudian ditanggapi oleh kelompok. Semuanya sudah siap? Bercair. Air bergerak dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Air bentuknya menyerupai wadahnya. Dari penjelasan kelompok 1, silakan kelompok 2 dan kelompok 3 menanggapi. Mengapa balon mengembang berbentuk berbeda? Balon mengembang dengan bentuk yang berbeda. Adanya udara dan wadahnya berbeda-beda. Dari penjelasan kelompok 1, karena adanya udara dan wadahnya berbeda-beda. Wadah ya, baik guru jelaskan. Dari penjelasan kelompok 1 tadi sudah benar. Udara itu keluar dari mulut manusia, kemudian menuju ke dalam ruang balon. Kemudian dari dua balon yang berbeda, yang satu balon berbentuk bulat, satunya berbentuk lonjong, karena sifat zat gas itu menempati ruang, maka kalau balon yang berbentuk bulat, maka zat gasnya berubah bentuk mengikuti wadahnya, yaitu berbentuk bulat. Kemudian ketika udara dari mulutnya anak-anak masuk ke balon yang berbentuk lonjong, otomatis bentuk udaranya atau gasnya menyerupai balon yang berbentuk lonjong. Jadi mengapa kok balonnya berbentuk berbeda? Karena gas menempati suatu ruangan yang berbeda bentuk. Kelompok 1 yang sangat bagus, kita beri tepuk tangan yang meriah. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Bercair. Air mengalir dari atas mengalir ke bawah. Bentuk airnya menyerupai wadahnya. Wujud zat padat. Bentuk pensilnya tetap dan tidak berubah. Silakan kelompok 1 ada yang menanggapi. Kenapa air mengalir? Karena air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Yang dijawab oleh kelompok 2 tadi sudah berbeda. Memang benar, karena air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Tapi yang ditanyakan Mbak Siva tadi, mengapa air mengalir? Karena air itu memiliki gaya gerak, memiliki gerakan. Ya, kalau kita hubungkan wujud benda dengan gaya, wujud zat cair dan gaya, bahwa zat cair itu juga memiliki gaya, yaitu gaya gerak. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan kelompok yang terakhir, yaitu kelompok 3. Iya. Air bergerak dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Udara menempati ruang, bentuknya menyerupai wadah. Mengapa eksperimen 1 zat cairnya ada 1, zatnya ada 2? Yang mana berarti karakteristik yang kedua? Apa tadi karakteristik yang kedua? Air berubah bentuk sesuai dengan wadahnya. Ya, jadi nanti dituliskan di kelompok 3, nanti dituliskan kembali biar jawabannya lebih lengkap sama. Mengapa pensil jika diberikan ke air tetap? Karena tidak bisa berubah. Pensil itu adalah benda padat atau musuhnya padat. Nah, kenapa dia tidak bisa berubah? Karena tidak diberi perlakuan oleh manusia.
diberi perlakuan. Tapi sifat utama dari zat padat itu adalah bentuknya tetap jika tidak diberi perlakuan tertentu. Presentasi yang dilakukan oleh teman-teman tadi ada beberapa hal yang ingin Bu Guru luruskan. Ya, ada beberapa hal yang ingin Bu Guru luruskan. Yang pertama, jadi ketika ada pertanyaan mengapa pensiun ini bentuknya tetap, dijawab oleh kelompok hingga ini memang bentuknya tidak bisa berubah. Nah, tadi sekilas sudah Bu Guru jelaskan. Pensiun ini bentuknya bisa berubah jika diberi perlakuan khusus oleh sifat tentang air. Kenapa kok bisa berubah? Karena air, kenapa air itu bisa mengalir? Karena air itu punya gerakan, punya gaya gerakan. Zat cair itu punya gerakan atau gaya. Karakteristik zat cair itu apa saja dari dua tadi? Bentuknya berubah sesuai tempat wadahnya. Sekarang zat gas. Udaranya menempati ruang. Zat gas yang dijelaskan kelompok 1 tadi bentuknya berubah sesuai wadahnya, kemudian menempati ruang. Betul. Dijelaskan karakteristik zat padat. Eksperimen 2. Pensil bentuknya tetap. Sekarang guru mau menyimpulkan kembali. Karakteristik zat cair yang pertama, bentuknya berubah sesuai dengan wadahnya. Karakteristik zat padat bentuknya tetap. Karakteristik zat gas yang pertama menempati ruang. Ya, jadi kita sudah punya 5 karakteristik zat. Itu ada karakteristik wujud zat, ada zat cair. Yang pertama, berubah bentuk sesuai dengan wadahnya. Yang kedua, mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Kemudian menekan ke segala arah. Kemudian zat padat, bentuknya tetap, dapat diubah bentuknya dengan cara tertentu atau dengan perlakuan tertentu tadi yang Bu Guru jelaskan ya. Kemudian yang ketiga, volumenya tetap. Menekan ke segala arah. Seperti yang anak-anak lakukan tadi. Bentuknya berubah sesuai tempatnya, kemudian volumenya berubah-ubah. Nah, kegiatan pembelajaran yang kita lakukan dari awal tadi sampai akhir apa saja yang sudah kita lakukan? Video tentang wujud zat. Setelah melihat video, anak-anak tadi melakukan apa? Membuat rumusan masalah. Kemudian setelah rumusan masalah sudah ditemukan, apa yang dilakukan? Melakukan eksperimen karakteristik zat. Setelah kita melakukan eksperimen, kemudian langkah selanjutnya apa tadi? Melakukan presentasi. Anak-anak sudah melakukan banyak video, dimulai dari melihat video tentang wujud zat, kemudian membuat rumusan masalah tentang karakteristik wujud zat, kemudian rumusan masalahnya ditemukan jawabannya melalui eksperimen. Setelah itu anak membuat kesimpulan. Kesimpulannya dipresentasikan, menghasilkan beberapa karakteristik zat. Zat cair karakteristiknya apa? Diulangi lagi. Mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Karakteristik zat padatnya apa? Atau bentuknya tetap. Kemudian karakteristik zat gas, udara menempati ruang. Yang kedua, bentuknya menyerupai wadahnya. Guru tutup pembelajaran hari ini. Nanti sebelum mulai silakan kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bukan kita